Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi dengan saya di NF Hendrianto Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit sejarah, yaitu tentang pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yaitu Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari dan Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kenapa saya membahas dua pendiri organisasi terbesar ini? Karena saya sangat mengidolakan beliau, dan uniknya ternyata dua pendiri organisasi terbesar ini adalah masih bersaudara, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan pertama. Beliau pada tanggal 18 November 1912 beliau mendirikan Muhammadiyah, sedangkan saudaranya yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1926 beliau mendirikan Nahdlatul Ulama. Ternyata organisasi terbesar ini adalah organisasi yang sangat berjasa untuk merintis kemerdekaan Republik Indonesia. Para ulama-ulama berjuang, mereka bersama-sama ingin memerdekakan negara ini dari penjajahan. Saya ingin membahas pendiri organisasi terbesar ini karena saya sangat bangga. Ternyata ulama-ulama besar di Nusantara ini ternyata nasabnya sangat mulia, bahkan sampai pada garis keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Kiai Murtado bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbek bin Syekh Maulana Ishaq. Ternyata nasabnya ini ketemu di Syekh Maulana Ishaq. Sedangkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ialah Kiai Haji Hasyim Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim bin Abdurrahman, atau nama aslinya Sultan Hadiwijaya, orang mengenalnya dengan nama Joko Tingkir, bin Abdul Fattah bin Abdul Aziz, kemudian bin Abdullah bin Syekh Maulana Ishaq. Ternyata nasabnya ini ketemu di Syekh Maulana Ishaq. Nah, siapa itu Syekh Maulana Ishaq? Beliau adalah putra dari Syekh Ahmad Jumadil Kubro, ulama besar dari Mesir yang datang dengan 8 orang temannya ke Nusantara untuk menyebarkan agama Islam. Nah, ternyata Syekh Maulana Ishaq ini ternyata dua bersaudara. Beliau memiliki saudara bernama Syarif Abdullah. Nah, Syekh Maulana Ishaq ini ikut ayahnya ke Nusantara untuk menyebarkan agama Islam, sedangkan Syarif Abdullah ini ternyata tetap tinggal di Mesir. Tapi suatu nanti ketika awal abad 15, beliau ini ternyata menikah dengan seorang perempuan dari Nusantara, yaitu putri dari Prabu Siliwangi atau Pamenah Rasa. Nah, singkat cerita, dahulu ternyata Prabu Siliwangi ini masuk Islam ketika beliau ini mendengar seorang perempuan yang sedang mengaji. Suaranya sangat merdu sekali, orangnya sangat cantik. Beliau ini bernama Nyai Subang Larang. Beliau ini murid dari Syekh Hasanuddin, atau orang mengenalnya dengan nama Syekh Qura, karena beliau dulu menimba ilmu di Mekah, di Ummul Qura. Nah, ketika Prabu Siliwangi mendengar lantunan ayat suci Al-Quran Nyai Subang Larang, beliau ini akhirnya jatuh hati dan ingin menikahi Nyai Subang Larang. Tapi Nyai Subang Larang memberikan satu syarat, jika ingin menikahi saya, maka Prabu Siliwangi harus masuk Islam. Masya Allah, ternyata Prabu Siliwangi ini akhirnya mau masuk Islam. Dan dengan hasil pernikahan dengan Nyai Subang Larang ini, Prabu Siliwangi dikaruniai 3 orang putra putri. Anak pertama diberi nama Walang Sungsang, anak kedua diberi nama Rara Santang, dan anak ketiga diberi nama Raja Sengara. Nah, ketika anak-anaknya ini sudah dewasa,
ternyata Walang Sungsang dan Rara Santang ini ingin melaksanakan ibadah haji. Singkat cerita, beliau akhirnya berangkatlah berhaji. Nah, ketika di sana ternyata beliau ini bertemu dengan Syarif Abdullah, putra dari Syekh Ahmad Jumatil Kubro. Dan Syarif Abdullah ini ternyata jatuh hati kepada Nyai Rara Santang. Dan akhirnya dinikahi di sana. Dinikahkan oleh kakaknya Walang Sungsang, menikah di sana, dan Nyai Rara Santang ini menetap di Mesir. Sedangkan Walang Sungsang beliau pulang ke Nusantara. Nah, dari hasil pernikahan Syarif Abdullah dengan Nyai Rara Santang ini, beliau dikaruniai seorang putra dan diberi nama Syarif Hidayatullah. Beliau menimba ilmu di sana. Kemudian setelah 20 tahun menimba ilmu di sana, beliau ini ingin pulang ke Nusantara untuk menjenguk kakeknya. Setelah sampai ke Nusantara, bertemu dengan Prabu Siliwangi, Syarif Hidayatullah ini diberi kekuasaan wilayah di daerah Gunung Jati. Dan akhirnya ketika di Nusantara, Syarif Hidayatullah ini dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Nah, itu tadi hubungan antara pendiri organisasi Islam terbesar dari antara Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Syekh Ahmad Jumatil Kubro, Syekh Maulana Ishaq, Sunan Gunung Jati itu ternyata masih bersaudara. Masya Allah, nasab mereka ini ternyata sangat mulia, keturunan ulama-ulama besar. Dan ternyata dulu Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ternyata dulu beliau ini ketika di Mekah, mereka ini berguru kepada guru yang sama ternyata. Dan ada yang meriwayatkan dulu mereka belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dan ada juga yang meriwayatkan dengan Syekh Ahmad Khatib As-Sambashi. Dan mereka ini berguru pada guru yang sama. Kemudian pulang, setelah pulang dari Nusantara, beliau mendirikan organisasi Islam yang terbesar di Indonesia. Dan organisasi tersebut sangat berjasa ketika Indonesia merintis kemerdekaan. Demikian yang bisa saya ceritakan. Semoga bermanfaat kepada teman-teman mengetahui bahwa sejarah para ulama-ulama kita, ternyata ulama kita begitu luar biasa. Dan jangan lupa subscribe dan like-nya, karena subscribe itu gratis, dan agar kami lebih bersemangat untuk membangun channel ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.